nggak apa kali apanya itu, ya kan? Kita tidak menemukan muatan lokal yang sesungguhnya. Data itu menyampaikan permohonan terhadap kegiatan yang diselenggarakan saat ini. Bahwasanya buku yang akan kita bedah hari ini ada dua judul buku. Yang pertama itu judul bukunya adalah Pengembaraan Guru Patimpus Mendirikan Kampung Medan tahun 1590. Jadi buku ini berbentuk cerita bergambar ataupun berbentuk seperti komik. Baru judul buku kedua yaitu Lini Masa Deli dan Sekitarnya, jilid 1. Ini jilid 1, berarti ada jilid-jilid selanjutnya. Saya mengunjungi rumah beliau bersama dengan komunitas Forum Sastrawan di Serdang, dan dari beliau saya mendapatkan berita bahwasanya beliau sudah 2 tahun menyelesaikan cerita bergambar yang berjudul Pengembaraan Guru Patimpus. Beberapa tokoh sudah datang menjanjikan mau menerbitkan, beberapa itu berarti lebih dari 3. Tetapi tidak satupun mengeksekusi penerbitan itu. Lantas saya mengatakan saya mau mengeksekusi, tetapi beliau juga tidak percaya. Ya. Tetapi langsung saya nyatakan akan mengeksekusi dan naskah diberikan ke saya, dan dalam waktu 1 bulan terbit buku itu. Baiklah, singkatnya judulnya Guru Patimpus. Ketokohan Guru Patimpus bukan hanya sebagai pendiri kota Medan. Selain sakti, dia juga ahli mengobati orang sakit, ahli meramu obat-obatan dan tumbuh-tumbuhan atau herbal, ahli pertanahan, ahli tanaman, ahli pemerintahan, ahli ekonomi dan perdagangan. Kebetulan saya menyimpan dokumen riwayat Hamparan Perak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Melayu, yang isinya mengenai perjalanan nenek-nenek Guru Patimpus sejak Bakerah sampai di Gunung Sibayak, Tanah Karo. Di tahun 1970-an dibekukan oleh pemerintah Belanda karena terjadi perselisihan antara datuk-datuk Hamparan Perak dengan pemerintah Belanda. Sebab persoalan pajak dan tanah-tanah di Hamparan Perak yang diserobot oleh perkebunan tembakau. Saya berharap semoga buku cergam Pengembaraan Guru Patimpus yang sederhana ini dapat menjadi sumbangsih saya kepada masyarakat yang ingin mengetahui sejarah Guru Patimpus lebih jauh. Tidak hanya sebatas Guru Patimpus pendiri kota Medan. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Tanjung Morawa, 9 Agustus 2022, Ari Dharma ditandatangani. Kalau kita lihat buku ini kan komik, dan di dalam komik ini saya melihat di sini ada pengantar, sambutan juga dari komik Pengembaraan Guru Patimpus. Di sini saya lihat tadi di Jom ada keturunan Datuk Guru Patimpus, Datuk Adil Preti Haberman, rekan saya di Forum Kebudayaan Sumatera Utara. Selamat siang, Pak Datuk ya. Ini saya lihat ada pengantarnya di sini. Bagus sekali pengantar Pak Datuk di bagian akhir dari buku ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang bisa jumpa dengan Pak Datuk. Makanya saya ambil judul Fiksi Guru Patimpus. Seperti juga disebut di dalam pengantar Datuk Adil, ya. Di dalam pengantarnya di sini ada kata-kata terlepas kemungkinan adanya kontroversi dari segi sejarah tahun kejadian dan alur cerita. Terlepas dari itu, kata dia, cerita yang dihiasi dengan imajinasi penulisnya sangat menarik untuk dibaca. Makanya dalam paparan saya mau itu yang menjadi membingungkan. Jelas buku komik Arya Dharma ini bersumber dari riwayat Hamparan Perak. Itu saya sudah mengulasnya secara akademik, itu di buku saya yang sebelah di dalam cover itu ada asal usul Kota Medan dalam riwayat Hamparan Perak. Ini terbit 2012. Diterbitkan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, Perpustakaan Sumatera Utara, dan sudah dibedah di sana. Di sini buku saya ini yang di sebelah kanan itu menelaah dari perspektif sejarah riwayat Hamparan Perak, yang dipakai oleh panitia hari jadi Kota Medan di tahun 1975. Dan kita menimbulkan berbagai yang dibilang oleh Datuk Adil tadi, kontroversi. Ya, kontroversi. Dan di dalam masyarakat juga timbul kontroversi kalau riwayat Hamparan Perak itu yang dijadikan dasar hari jadi Kota Medan yang faktual. Kalau kita menetapkan hari jadi sebuah kota, hari jadi hari lahir seseorang, kan kita mencari fakta. Tapi kita masuk dari fiksi. Waktu terjadi kekacauan dan panitia hari jadi Kota Medan itu yang bersidang itu di tahun 75 pun kebingungan sebetulnya melihat riwayat Hamparan Perak ini. Salah satu kebingungannya tadi sudah dibacakan oleh Pak Umar Jain, Arya Dharma. Kalau kita mencari fakta, repot juga ini. Guru Patimpus keponakannya Si Gamangaraja. Itu jelas di dalam riwayat Hamparan Perak maupun di dalam komik ini. Kan itu fiksi. Kalau fiksi suka-suka boleh gitu. Ada fiksi tentang Tan Malaka di Kota Medan. Tahun 40-an itu. Tan Malaka di Kota Medan. Itu dasarnya Tan Malaka. Tan Malakanya masih hidup, tapi sudah dijadikan legenda. Emnas penulisnya. Dan itu kemudian diterbitkan oleh Khusus Unimed kembali. Judul bukunya Tan Malaka di Kota Medan. Itu kan nama historis, orangnya ada. Dan memang benar pernah di Medan. Jadi guru di Sinembang. Tetapi itu fiksi, cerita. Bagaimana Belanda terkecoh dengan keberadaan Tan Malaka di Kota Medan. Dia dari Penang turun di Pangkalan Berandan, dan di Pangkalan Berandan intelijen Belanda sudah tahu di kapal, di Tongkang ini ada Tan Malaka gitu. Dalam fiksi tadi, dan ditangkap seseorang, AP-AP, orang Tionghoa, ini milik Tan Malaka ini. Bukan salah tangkap, bukan itu. Ditangkap, disiksa itu dekat lapangan Benteng di Medan, itu kantor polisi. Tan Malaka dari luar kasihan juga, AP ini gara-gara aku, dia ditangkap. Kemudian Tan Malaka bikin surat ke kantor polisi itu. Wah, itu keluarkan yang salah tangkap gue, aku yang asli masih di luar. Fiksi. Ya, jadi fiksi tentang Tan Malaka. Riwayat Hamparan Perak ini adalah fiksi. Kemudian komik ini juga fiksi. Marilah kita menempatkan ini sebagai sebuah fiksi literasi sastra. Nah, kalau kita nanti buat mencari fakta di dalam fiksi, susah sekali, tabrakan dan banyak ketidaklogisan. Memang di dalam sejarah ada dalam sastra juga ada aliran yang namanya sastra sejarah. Sastra sejarah. Bahkan di dalam dunia Melayu ada buku yang judulnya Sejarah Melayu.
judulnya aja udah sejarah Melayu, tapi itu novel, itu fiksi. Kalau kita cari-cari fakta di situ, itu gawat sekali. Sama dengan hikayat Hang Tuah. Di dalam kedua fiksi ini, baik sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah, Gajah Mada yang hidup tahun 1300 jumpa dengan Sultan Malaka tahun 1500. Boleh, dalam fiksi boleh, dalam fakta, dalam cerita sejarah kan nggak bisa. Ketemu mereka, berkelahi, dan Raja Majapahit itu dibanting sama Sultan Malaka. Kocar kacir itu, dihancurkan orang-orang utusan Malaka, Raja Majapahit. Dan Gajah Mada itu sebetulnya kalau kita baca kedua naskah itu sebetulnya mirip-mirip bajingan juga itu sebetulnya, perampok, pencuri. Gajah Mada dibilang pahlawan itu di dalam sastra Melayu tradisional yang pakai judul sejarah Melayu. Uniknya bahkan Sultan Malaka tidak dikasih nama di dalam hikayat Hang Tuah, tidak ada namanya. Dan Sultan Malaka di dalam hikayat Hang Tuah itu sepertinya nggak tokoh-tokoh hebat, malah yang hebat panglimanya. Hang Tuah lebih hebat dari Sultan Malaka. Dalam fiksi itu boleh seperti itu, bisa menjungkirbalikkan, bisa terjadi anakronistik. Ya, anakronistik itu jungkirbaliknya peristiwa. Seperti tadi, manusia abad tahun 1300 ketemu dengan 1500. Seperti kita sekarang, saya ceramah di sini dihadiri oleh Bung Karno, duduk di situ Bung Karno. Boleh, di dalam sastra boleh, di dalam fakta nggak bisa. Ayat. Seperti mirip, ya mungkin fiksi ini mirip mimpi. Kalau dalam mimpi kan juga berbalik gitu ya. Peristiwa-peristiwa dalam mimpi itu. Ada fakta dalam mimpi ya, fakta mimpi, fakta di dalam mimpi. Ada fakta dalam fiksi ya, fakta yang fiksi itu. Jadi nggak bisa dilepaskan. Oleh karena itu, saya melihat Aridharma sangat bagus sangat bagus sekali mengangkat Guru Patimpus di dalam alur awalnya, alur yang orisinal. Guru Patimpus hanya ada, kalau tidak sampai hari ini, dalam sumber tertulis itu dari kitab riwayat Hamparan Perak. Tadi kan dinyatakan oleh Pak Umarjen, dibacakan Umarjen, Pak Aridharma menemukan tulisan ini edisi Indonesianya di tahun 70-an. Dan panitia Hari Jadi Kota Medan juga menggunakan naskah itu untuk mencari Hari Jadi Kota Medan yang baru. Sebelumnya sudah ada Hari Jadinya yang lebih faktual, ada datanya, yang ada historisnya, ada fakta historisnya, sudah ada Hari Jadi Kota Medan. Amanah ini ya, untuk membedah katanya, membedah buku bergambar. Saya katakan buku bergambar di sini ya, karena memang bukunya bergambar mengenai pengembaraan Guru Patimpus mendirikan Kampung Medan tahun 1590. Jadi Bapak Ibu saya kira sudah tahu semua, bukunya adalah pengembaraan buku Patimpus mendirikan Kampus Medan, Kampung Medan tahun 1990. Kemudian pengarangnya Aridharma, diterbitkan tahun 2022. Penerbitnya Kehidupan Nusantara. Kebetulan di sini Prof. Umar juga ada hadir. Jumlah halaman kita lihat 75 halaman. Sinopsis tidak akan saya bahas lagi karena sudah dibahas oleh Prof. Umar, begitu juga dengan Dr. Phil tadi. Jadi kita akan melihat bahwa saya hanya mengamati ini dari segi bahasa dan sastranya, karena saya juga bukan ahli dalam bidang sejarah. Jadi kita hanya melihat dari segi bahasa dan sastra. Jadi tidak melihat dari sejarah. Dari lihat buku ini merupakan buku cerita bergambar yang mengisahkan seorang Guru Patimpus. Ini yang kita bahas tadinya ya. Kemudian cerita bergambar ini merupakan cerita fiksi sejarah. Ini saya katakan fiksi sejarah karena fiksi itu cukup banyak. Ada fiksi sejarah, ada fiksi ini ya, cerita legenda dan sebagainya. Kemudian
ini merupakan cerita fiksi sejarah berdirinya Kampung Medan yang ditulis dengan gambar dan teks semenarik mungkin, sesuai dengan sudut pandang pengarang yang berhasil. Di sini kita katakan bahwa dikatakan berhasil karena memuat pesan melalui ilustrasi dan teks tertulis tentang Guru Patimpus. Jadi buku ini menampilkan gambar dan teks yang keduanya saling menjalin keterkaitan satu sama lain, di mana antara gambar dan teks saling bersinergi. Ini yang leluhurnya telah eksis semenjak dahulu kala, bukan sekedar identitas rasial, tapi juga menghasilkan identitas politik berbasis identitas tersebut. Judulnya kan Lini Masa, jadi Lini Masanya yang mana gitu? Kabur nih Pak. Jadi baiknya nanti ada petisi untuk mengikuti kronologi kejadian-kejadian sejarah yang ada di Delhi. Nah, misalnya kalau mau dimulai Kota Medan, jadi sudah banyak sampai ke kapan kita mau batasi. Nah di sini sebenarnya kami di buku kami mencoba mencari bukan rekonsiliasi untuk mengaburkan, tapi mencoba menggabungkan semua pendapat itu. Kami menyatakan pendapat itu sebenarnya benar tentang keberadaan Haru itu. Sebenarnya perbedaannya adalah ketika kita menyatakan Haru, lebih tepat sebenarnya Haru ya, bukan Aru. Di mana Haru adalah entitas politik. Dinarasikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Umar Zain SPPD, kemudian buku Lini Masa Delhi dan sekitarnya yang ditulis oleh Ibu yang kita banggakan, Ibu Dr. Dahlena Sarimarpun MPD. 2-3 kucing berlari, tidak serupa dengan yang belak. 2-3 jam kita di sini, insya Allah pemikiran kita tentang menelusuri sejarah Kota Medan sangat mendapat cemerlang. Bapak Ibu hadirin sekalian, jalan-jalan ke Kota Langkat, anak gadis jangan diangkat. Berikut ini mari kita bermunajat agar kegiatan kita mendapat berkah.